Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allazi anzala kitaba ilaika. Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lituhrizan nasa minaz zulumati ila nur, supaya mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan hingga ke jalan yang terang benderang, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji. Asyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluhu allazi la nabiyya ba'da. Dan kami bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebagai hambanya dan utusannya, dan tidak ada nabi setelahnya. Nusalli nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap melimpah di hariban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah kita para pengikutnya yang setia kepada ajaran yang dibawa olehnya. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengungkapkan yaitu tentang menunaikan zakat. Berbicara tentang zakat adalah berbicara tentang harta dan rezeki yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, agama kita adalah Islam. Dan Rasul kita punya akhlak yang mulia dengan membawa ajaran yang penuh dengan kebenaran. Semua diatur oleh Allah, baik dalam penerimaan ataupun pendapatan kita tentang rezeki yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Kita sama-sama diingatkan oleh Allah bahwasannya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini hanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tentang rezeki dan harta, ini adalah merupakan ibadah maliyah. Kita ketahui bahwasannya kita diciptakan oleh Allah tiada lain untuk menunaikan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ada ibadah fisik tentang solat dan saum. Bila ibadah maliyah, yaitu yang berkaitan dengan termasuk rukun Islam yang ketiga, zakat. Ibadah maliyah pun dengan infak dan sedekah. Masalah harta pun di dalam Islam tentunya hanya Allah yang memberikannya. Kita ingat firman Allah, Kul inna rabbi yabsutu rizqa lima yasa wa yakdir. Tentunya Allah ingatkan kepada kita, katakanlah sesungguhnya Allah yang meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah pula lah yang membatasi atau menyempitkan rizki itu. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bukan seseorang dinyatakan dimuliakan oleh Allah atau diridhoi oleh Allah bila ia mempunyai keleluasaan rezeki, kelapangan rezeki atau kekayaan yang berlimpah. Dan juga tidak dikatakan seseorang itu dimurkai oleh Allah bila dibatasi rezekinya ataupun disempitkan. Buat Allah, bila Allah menghendaki seseorang itu diberikan rezeki berlebih sekalipun mereka tidak beriman,
tentunya ini akan semakin jauh dengan Allah sehingga manusia terpedaya dengan kehidupan dunia dengan rezeki yang berlimpah. Allah akan berikan siksanya. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang harta, yaitu dengan zakat. Kita perlu ketahui, zakat berasal dari kata zaka, suci, bersih, bahkan tumbuh dan berkembang. Itu asal kata. Secara terminologi, sejumlah harta yang diberikan oleh Allah dan sudah ditentukan syaratnya serta nisabnya kita ketahui, banyaknya yang ada yang mengatakan 85 gram emas ataupun ada yang mengungkapkan 90 gram emas. Dan tentu waktunya pun sudah lewat 1 tahun atau haul. Jadi dari harta, sejumlah harta yang sudah ditentukan dan zakatnya pun ditentukan oleh Allah. Dan kepada siapa kita keluarkan pun itu sudah ditentukan oleh Allah. Inilah disebut zakat. Ya. Infak berasal dari kata nafaqah, mengeluarkan sejumlah harta yang dijalankan, dikeluarkan, tentunya disesuaikan dengan syariat Islam. Perlu kita ketahui, infak para suami kepada istri. Allah sudah ingatkan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena laki-laki itu dilebihkan oleh Allah karena mereka menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Dan perlu diketahui, wahai para suami, hati-hati bila kau diberikan rizki oleh Allah, jangan sampai kau kikir, jangan mengira bila kita kikir terhadap apa yang Allah berikan kepadamu itu adalah baik. Tentu tidak, itu adalah buruk. Dan na'udzubillah min zalik, nanti harta itu oleh Allah akan dikalungkan di lehernya. Ingat para suami, Anda mencari uang, hendaknya berinfaklah kepada keluargamu. Khususnya diutamakan. Juga diingatkan kepada para istri yang diberikan oleh para suaminya rezeki itu. Jangan sampai kita menimbun, yaitu para wanita senang sekali dengan perhiasan. Jadi uangnya ditimbun untuk dibelikan emas atau perak. Berhati-hati, Allah ingatkan kepada kita bahwa seseorang yang menimbun atau menginvestasi emas dan perak itu sehingga ia tidak mau mengeluarkan hartanya. Nauzubillah min zalik. Ini pun di yaumil qiyamah nanti hartanya emas dan perak itu akan dijadikan api dan tentunya akan diancam oleh Allah dengan distrika, baik dahi, punggungnya, lambungnya. Nauzubillah min zalik. Rasakan terhadap apa yang Anda tidak keluarkan dengan menimbun perhiasan. Kita perlu ketahui sedekah yang arti asal katanya benar. Bila orang yang rajin bersedekah, tentunya keimanannya, pengakuan keimanan kepada Allah dan ingin mengikuti syariat Allah. Dan ini yang dinyatakan dialah orang yang benar karena mereka rajin bersedekah. Perlu kita ketahui, jangan sampai kita menyesal
di kemudian hari. Allah ingatkan kepada kita, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingat firman Allah, wa anfaqu min amwalihim shadaqatun tutahhiruk wa tuzakihim. Hus min amwalihim, maaf, shadaqatun tutahhirukum wa tuzakihim. Jadi, ambil sebagian hartamu, yaitu untuk dibersihkan harta kita. Insya Allah kita akan selamat. Tapi kita tidak akan menyesal nanti di kemudian hari yang disesuaikan dengan firman Allah. Wa anfiku mimma razaqakumullah min qablu ayyatiya ahadakumullah fayaqulu Rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infak yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan, atau sedekah yang engkau keluarkan, keluarkanlah sebelum datang kematian menjemputmu. Jangan sampai kau menyesal bahwasannya, ya Allah, akhirkan, tunda kematianku ini agar aku dapat bersedekah dan agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Tentu tidak bisa, karena bila ajal sudah menjemput, la yastakdi ijaza azaluhum la yastakdimuna sa'ah wa la yastahira. Apabila azal sudah menjemputmu, tidak bisa ditunda, nanti akhir-akhir saja ataupun dimajukan. Dan Allah ingatkan kepada kita, sebelum azal kita tiba, ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah. Bahkan dalam masalah harta, saudaraku yang mulia, mengeluarkan harta pun indahnya Islam diajarkan. Tadi tidak boleh kikir, bahkan juga tidak boleh berlebihan. Jangan boros, jangan kikir. Allah ingatkan kepada kita, walazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Ya, bila kita ingin mengeluarkan harta kita itu, tentunya janganlah kita boros, berlebih-lebihan, ataupun kita kikir. Tetapi diingatkan oleh Allah di antara keduanya yang wajar saja. Dan yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Semuanya diatur kepada Allah. Bila kita mau mengikuti aturan Allah, kita keluarkan zakat, infak, dan sedekah kita. Insya Allah hidup kita tentunya akan bahagia dunia, bahagia kelak di akhirat nanti. Bila tentang zakat, bukan hanya zakat mal saja yang sudah jumlah uang tertentu dan waktunya ditentukan, ukurannya pun ditentukan oleh Allah. Itu batas minimalnya 2,5%. Bila kita berikan berlebih, insya Allah bahwa kita akan mencapai kepada suatu kebaikan. Syurga akan didapatkan sesuai dengan firman Allah. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Tidak akan kau mencapai kepada kebaikan albir, yaitu syurga. Ya. Kebaikan yang menuju syurga Allah bila kita tidak memberikan sesuatu yang kita cintai. Dan kita diingatkan oleh Allah bahwasannya apapun yang kita cintai, harta yang dicintai oleh kita, pasangan hidup yang dicintai oleh kita,
rumah yang kita punya ditinggalkan, semua sebagai sarana kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kalau enggak kita yang meninggalkan, dunia inilah semua yang akan ditinggalkan. Terjadi bencana. Subhanallah. Tentunya kita ingin mendapatkan suatu kebaikan dari Allah. Zakat tidak hanya zakat harta, zakat perniagaan, zakat peternakan, dan juga zakat pertanian. Semuanya sudah diatur. Sungguh indah Islam mengatur segalanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tetap beragama Islam. Dalam kehidupan, kita laksanakan seluruh perintah Allah. Dan kita wafat pun, yang biasa selalu diingatkan, para khatib Jumat, yang mengingatkan kita semua, Allah ingatkan bahwasannya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dan insya Allah kita pun wafat dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah. Tentu diingatkan zakat harta pun oleh Allah cara menghitungnya. Kita ketahui nisabnya itu bila diambil 85 gram emas, bila harga emas sebesar 500.000 rupiah, yang 42,5 juta, melebihi itu sudah terhitung zakatnya minimal 2,5%. Bila harga emas sekarang sudah mulai naik, semasa COVID-19 ini harga emas 800.000 rupiah, berarti 66 juta. Bila kita punya uang lebih dari itu, hendaknya keluarkan zakatnya. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, kalau kita tidak mengeluarkan, dalam hadis Rasul, yaitu ada ular jantan akra yang akan melilit tubuh kita. Na'udzubillah min zalik. Dan ia nanti akan menjelma menjadi makhluk. Ia katakan, inilah hartamu yang selama ini kita tidak mau mengeluarkannya. Seperti itu. Kalau kita punya uang sudah sebesar yang ditentukan, tentunya ada piutang kita kepada orang lain. Bila sekiranya ia bisa membayar, walaupun uang kita masih di tangan orang dan kita yakin mereka sanggup untuk membayar, kita bisa menghitung zakatnya sendiri, jumlahkan dengan sejumlah uang yang ada bersama kita. Tapi bila piutang kita di tangan orang dan itu tidak akan mereka kembalikan, ataupun kita tidak tahu kapan akan dikembalikannya, kita tidak hitung. Yang kita hitung adalah yang ada bersama kita. Deposito kita, investasi kita, dihitung keseluruhan. Mudah sebenarnya. Bila kita benar-benar pengakuan kita, keimanan kita benar, tentunya kita ingin mengikuti Allah. Bila kita taat kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya dengan ilmu yang kita punya, kita akan selamat. Dan tentunya subhanallah, Allah akan memberikan keselamatan, keberkahan, rezeki kepada kita, bukan hanya kehidupan dunia, kelak di kehidupan akhirat nanti. Dan diingatkan, jangan sampai sedekah kita dibatalkan, yaitu karena lisan kita menyakitinya. Kita bisa lihat menjadi ashabul Quran, kita enggak mau la tubtilu sadaqatun bil man wal az. Ya, jangan sampai sedekah kita tidak bernilai dikarenakan lisan kita
suka mengungkit-ungkit, dan juga lisan kita sering selain mengungkit dan menyebut, menyakiti si penerima. Wahai saudaraku, sesama muslim, hendaknya di bulan Ramadan ini kami ingatkan, biasanya banyak kesalahan dari kita, salah kaprah. Kalau bulan Ramadan, zakat itu dikasihnya bulan Ramadan saja. Karena apa? Pahalanya berlipat ganda. Bila zakat, setiap orang memiliki rezeki dari Allah itu berbeda-beda waktunya. Seandainya Allah berikan rezeki kepada kami 100 juta jatuh di bulan Muharram. Bulan Muharram yang akan datang uang kita melebihi dari 100 juta menjadi 125 juta. Tentunya pada bulan Muharram itu sudah wajib mengeluarkan zakat minimum 2,5%. Bila kita ingin keluarkan sampai bulan Ramadan, tentunya diikuti. Habis Muharram, kita ketahui ada beberapa bulan setelah Ramadan itu. Bahkan yaitu 10 bulan. 11 bulan. Nah, berarti bertambah seharusnya 11 bulan kemudian. Oleh karena itu, infak sedekahlah kalian yang akan Allah tambahkan rizkinya. Dan Allah akan tambahkan yudaif lahu ad'afan katsira. Tentu dilipat gandakan. Sedekah yang kita berikan bisa berupa materi pada bulan Ramadan ini. Perbanyaklah kita berbagi, apalagi kalau kita lihat saudara-saudara kita selama wabah COVID-19 ini, subhanallah, banyak yang di PHK, yang punya pekerjaan sampai tidak punya pekerjaan, baik yang biasa berjualan kecil-kecilan pun tidak ada, sampai yang besar, sampai perusahaan yang besar pun semuanya pilot. Tapi ingat, insya Allah banyak hikmah bila kita ingin mengeluarkan zakat infak sedekah kita. Tidak ada kecemburuan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Ada hikmah di balik itu, solidaritas kita, punya kepekaan sosial terhadap saudara-saudara kita. Jangan katakan, saya pun tak ada. Boro-boro kami mau mengasih. Kita yang ada pun nggak punya. Tapi ingatlah firman Allah. Ya, bila kita termasuk orang yang bertakwa, tentunya Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allazina yunfikuna fis-sara wad-dara. Untuk orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tentunya sesuai dengan syariat Allah. Baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Inilah kita punya kepekaan sosial. Salah satu dari masuk syurga Allah seluas langit dan bumi. Bahkan dalam ayat itu pun diingatkan, wal afina 'anil nas wal kazimina al-ghaiza. Kita mampu menahan amarah sedang bulan Ramadan, insya Allah bisa dikendalikan nafsu kita. Dan juga di bulan Ramadan ini pun kita mampu memaafkan segala kesalahan orang lain yang sudah menzalimi kepada diri kita. Tapi jangan dilupakan bahwasannya salah satu masuk syurga yaitu seluas langit dan bumi dengan infak dalam keadaan kita sulit. Kalau dalam keadaan senang sudah biasa. Tapi dalam keadaan susah kita ingin memberi, insya Allah Allah berkahi kita. Dan bahkan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah cukupkan kita. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Ingat firman Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, tentunya Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bahkan diingatkan pula oleh Allah, min amri yusra, dimudahkan segala urusanmu. Bahagia kita. Ingin masuk surga Firdaus, persyaratannya pun ada. Salah satunya tentunya kita juga ingin mengeluarkan zakat. Bila kita ingin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kita, salah satu untuk masuk persyaratan syurga Firdaus, kita bisa lihat di dalam surat Al-Mu'min, kita diingatkan selain kita salatnya khusyuk, salatnya benar, dan juga kita menutup aurat tubuh kita, kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, tapi tidak lupa kita selalu mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kami ingatkan bahwasannya Bapak Ibu Ikhwatul Iman, kami dari bagian bidang zakat, infak, sedekah Yayasan Istiqomah Bandung, bila Bapak dan Ibu diberikan rezeki oleh Allah, dan rezeki itu akan bermanfaat tentunya, salurkan harta yang sudah diberikan oleh Allah ke nomor rekening 113001825 atas nama Yayasan Istiqomah Bandung, QQ JIS, Bank Muamalat, kode bank 147. Adapun yang kami tentunya dipergunakan kegiatan-kegiatan dakwah di Masjid Istiqomah, di antaranya peduli pendidikan. Kami berikan kepada 122 anak beasiswa yatim piatu dan juga duafa untuk SMA sebanyak Rp750.000, untuk SMP Rp600.000, untuk SD Rp145.000, dan kami pun setiap 1 tahun sekali memberikan seluruh perlengkapan sekolah, baik seragam, sepatu, maupun alat tulis beserta tas. Juga ada pembinaan untuk anak-anak beasiswa ini. Kami juga peduli kesehatan. Alhamdulillah, biasanya kami memberikan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita, tentunya adalah diberikannya kursi roda dan juga alat bantu pernafasan seperti tabung oksigen. Alhamdulillah, selama COVID ini pun kami membantu alat pelindung diri ke beberapa rumah sakit yang ada di Bandung. RSAS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Al-Ihsan, Rumah Sakit Umum Cibabat, Rumah Sakit Paru-Paru Rotin Sulu, dan beberapa puskesmas, yaitu yang ada di Telaga Bodas, bahkan pula yang berada di Cikalong. Insya Allah, ini pun ada beberapa klinik yang masih meminta kepada kami. Dan ini semua adalah semua donasi dari para muzaki yang sudah menitipkan hartanya, baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Begitu juga peduli bencana. Bila ada bencana di sekitar kita, kami bergabung dengan bidang perempuan dan sosial. Dan juga kami peduli dakwah terpencil.
Alhamdulillah sekarang di Istiqomah ini insya Allah kepada saudara-saudara kita, karena kita tidak bisa datang ke majlis ilmu yang berada di Istiqomah, hendaknya kami mohon infak dan sedekahnya pun agar ya kegiatan ini tetap berlangsung. Juga kami peduli kemanusiaan serta kemasyarakatan. Dan kami juga punya program di bidang JIS dalam Peduli Du'afa. Kami berbagi sembako dan kami bergabung dengan Majelis Taklim Al-Jamilah dan juga Al-Ikhwan dengan zakat infak sedekah. Alhamdulillah kita sudah memberikan 700 paket sembako ke saudara-saudara kita yang memerlukan di berbagai tempat. Dan juga alhamdulillah kepada guru-guru ngaji ataupun guru eskul kita juga memberikan sembako sebanyak 100 dan kami akan membuat bingkisan untuk anak yatim sebanyak 200 dan itu insya Allah akan diberikan sebelum hari raya, 1 minggu sebelum hari raya. Insya Allah kami mohon ya dengan hikmah tadi kita ketahui memberikan zakat infak sedekah ini ada peduli kita kepada sesama saudara kita, adanya hubungan ikatan bersaudaraan. Bukankah kita sesama manusia bersaudara? Ya, juga tidak ada jenjang sosial sehingga tidak ada kecemburuan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Marilah kita saling membantu satu sama lain bahwa kita bersaudara. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup saudara-saudara kita. Dan juga kami mohon agar wabah, mohon doa kepada saudara-saudara kami. Kita diingatkan bahwasannya bila bersedekah itu yang berupa materi kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, ada doa dari orang-orang yang membutuhkannya. Tentunya itu pun akan menolak bala dan menyembuhkan penyakit. Sepertinya tidak masuk di akal. Iya, benar. Bukankah yang menyembuhkan penyakit itu kalau kita sakit datang ke dokter? Tapi ingat, wa iza maridtu wa huwa yasfin. Bila aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan. Doa dari mereka itulah yang mendoakan, kita yang memberi, insya Allah itu akan menolak daripada penyakit yang diderita oleh kita. Dan sedekah yang juga bukan materi, kita bisa memberikan pakaian ataupun makanan. Wahai saudaraku umat Islam, bukankah kita ini di bulan Ramadan banyak saudara-saudara kita yang sedang kelaparan? Marilah bila kita memberikan buka, makanan untuk berbuka, kita akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah. Nilai saum, subhanallah. Padahal dengan uang hanya saja 10.000, 15.000, 20.000. Ini termasuk program kami yang akan memberikan kepada saudara-saudara kami berupa makanan. Insya Allah harapan kami kita bisa memberikan 1.000 makanan pada waktu-waktu sekarang ini kepada saudara-saudara kita semua yang sangat membutuhkannya. Dan juga
Allah akan memberikan ketenangan bila kita semua memberikan ada rasa solidaritas kita kepada kaum yang fakir. Kita bisa lihat sekarang banyak terjadi penjambretan, pencurian di mana-mana. Karena ini kesenjangan sosial dirasakan oleh mereka. Mari bantu mereka, karena dalam harta kita ada hak mereka, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Bila kita berikan, insya Allah sangat bermanfaat. Bila kita punya pakaian pun yang masih layak, yang masih bisa digunakan, silakan nanti bisa berhubungan dengan bidang perempuan dan sosial, karena kita akan memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan menyalurkan ke badan JIS ini, insya Allah satu lagi zakat fitrah. Inilah yang hubungannya dengan Ramadan, dengan saum kita. Dan seluruh yang saum diwajibkan oleh Allah. Kita memberikan zakat fitrah ini untuk mengurangi, pada waktu kita saum mengurangi dosa. Mungkin ada kata-kata fasik, kata-kata yang tidak bermanfaat yang dikeluarkan oleh kita, perbuatan dan sikap kita. Bersihkan dengan zakat fitrah, dengan 2,5 kilogram emas, boleh didatangkan langsung ke Yayasan Istiqomah ataupun melalui transfer ke 11300001825 Bank Muamalat, atau bisa nanti dengan jemput zakat datang ke rumah bapak atau ibu saudara-saudara kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami dan pada umumnya untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.